Menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau namanya Al-Kabair, di situ beliau menyebutkan bahwa kita melakukan perbuatan seperti itu adalah dosanya besar dan apa yang kita pakai itu tidak halal dan akan dituntut di akhirat. Nukar baju umpamanya, macam cara nangkai tadi, dilihati ada becanya baju 100.000, unjuk duitnya, bawa bulik bajunya, kada ada jual tukarnya, kada ada. Nah, kita melakukan macam itu dosa besar. Kemudian bajunya kita pakai sembahyangnya kada diterima Allah Ta'ala, sembahyangnya kada diterima Tuhan. Nah, itu keterangan dari Ibnu Hajar Haytami dalam kitab Sidin Al-Kabair. النبي ذريعتي وهو إليه وسيلتي النبي ذريعتي وهو إليه وسيلتي سلام سلام عليكم على النبي. Jual beli nang kada sah itu ngarannya adalah akdul fasid, akad yang rusak. Sebabnya akadnya rusak, kalau kada sah jual belinya. Nah, kayak apa menurut hukum kita melakukan itu? Menurut hukum, menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau namanya Al-Kabair, di situ beliau menyebutkan bahwa kita melakukan perbuatan seperti itu adalah dosanya besar dan apa yang kita pakai itu tidak halal dan akan dituntut di akhirat. Nukar baju umpamanya, macam cara nangkai tadi, dilihati ada becanya baju 100.000, unjuk duitnya, bawa bulik bajunya, kada ada jual tukarnya, kada ada. Nah, kita melakukan macam itu dosa besar. Kemudian bajunya kita pakai sembahyangnya kada diterima Allah Ta'ala, sembahyangnya kada diterima Tuhan. Nah, itu keterangan dari Ibnu Hajar Haytami dalam kitab Sidin Al-Kabair. Nukar sepida, nukar apakah? Bila kita kada beakad atau kita melakukan hal-hal yang menyebabkan jual belinya itu rusak, maka kita melakukan satu dosa yang besar dan itu kada halal, maka kita akan dituntut di akhirat. Itu pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, kemudian ada pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Ramli. Imam Ramli mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan akad seperti tadi, jual beli cuma kada beakad contohnya, dia melakukan dosa, tapi dosa kecil. Dan di akhirat dia kada akan dituntut. Di akhirat dia kada dituntut. Artinya yang dipakai itu halal saja. Ini pendapat Imam Ramli. Nah, apa artinya? Apa hikmahnya ini perbedaan pendapat dua ulama ini? Nah, hikmahnya adalah orang-orang yang hendak apik, hendak wara dalam agamanya, umpat Ibnu Hajarnya. Nah, orang-orang yang hendak nyaman, hendak ambil inting, umpat Imam Ramli. Melakukan jual beli nang kada sah, dosa besar menurut Ibnu Hajar, dosa kecil menurut Imam Ramli. Di akhirat dia akan dituntut dan itu kada halal menurut Ibnu Hajar Haytami. Di akhirat kada dituntut menurut Imam Ramli.
manakala tidak berlaku di antara keduanya kecuali mu'atah, saling memberi dengan perbuatan bukan melapazkan dengan lisan, maka tidak sah sama sekali jual beli itu menurut Syafi'i. Sama terima kasih, sama kita nukar barang, unjuk duitnya terima kasih gitu orang jual, itu sama dengan kada ba'akad. Karena terima kasih itu apa artinya? Orang kawin terima kasih maulah, jam ku nikahkan dengan pulang bin pulang dengan 50.000 rupiah, terima kasih maulah, itu kada sah. Nah, sama jual beli pun kada sah juga terima kasih. Dan sah menurut Abu Hanifah jika hal itu pada hal-hal yang hina. Nah, Abu Hanifah dalam satu kaul beliau, satu kaul, sah jual beli itu tanpa akad, tanpa ku jual ku tukaran itu, nah mbak unjuk duitnya ambil barangnya, sah menurut satu kaul Abu Hanifah apabila nang ditukarn itu barang-barang yang hina, barang-barang yang hina. Kemudian mengoreksi yang hina itu sulit. Kayak apa dimaksud barang-barang hina itu? Nang boleh kita kada berjual bertukar kada berakad itu. Ya dicontohkan yang macam kayak kita minum di warung umpamanya. Minum di warung, minum dulu, makan, berapa kayaknya bayarnya sekian. Nah itu dianggap remeh, dianggap hina. Menurut Abu Hanifah itu boleh-boleh aja. Menurut Imam Syafi'i kada boleh itu. Kita mesti bayar berdahulu di warung itu. Mesti bayar berdahulu. Ulah kan teh sebuah, nah nasi sebungkus ambil gegudo sebutin berapa? 5.000. Biar 5.000 hanya makan. Kutukar 5.000, jual 5.000 ke tukang warung. Hanya kita makan. Itu menurut Imam Syafi'i macam itu. Nah, Imam Abu Hanifah menurut salah satu kaul beliau boleh aja macam itu tanpa ada ijab dan kabul, tanpa ada jual tukaran itu. Kemudian mengoreksi yang hina itu sulit. Sulit kita mengatakan kayak apa ukuran nang hina itu nang boleh kada beakad itu. Masing-masing orang mungkin berbeda-beda tafsirnya hina itu. Bagi orang nang sugih 10.000 mungkin dianggap hina aja. Bagi orang nang kada berduit 10.000 mulia bananya. Nah jadi mengoreksi hina itu sulit. Menurut satu kaul lain dari Abu Hanifah boleh kita jual beli itu tanpa ijab dan kabul walaupun barang itu kada hina, asalkan barang itu secara maklum, secara terkenal untuk dijual. Itu kaul nang sebutingnya bagi Abu Hanifah. Boleh kita menukar barang, menjual barang kada beakad ijab kabul, amun barang, walaupun barang itu mahal, tapi syaratnya barang itu sudah terkenal untuk jualan. Umpamanya macam kita bisi motor hendak dijual, motor itu kita TKP kertas di kaca dijual motornya, kalau rajin tuh di showroom tuh dijual aja. Nah itu sudah tahu untuk dijual ngarannya motor itu. Nah, bila kita menukari atau menjual, walaupun kita kada jual bertukar kada beakad, sah menurut satu kaul lain dari mazhab Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah ini ada dua kaul. Satu, boleh kada beijab bakabul kalau barangnya hina. Nang kedua, boleh juga barangnya mahal tapi sudah dikenal untuk dijual. Kalau pertanahan, rumah atau kada boleh. Itu mesti ada akad. Karena itu kada maklum, kada umum untuk dijual.
Misalnya kita beli sepeda motor atau kita beli motor, kita umumkan dijual, kadada motor kita ini, ada orang datang jual ke motor aja, nukarnya sekian juta. Nah, padahal kita kan dari niat menjual, kadada ditawarkan, kadada ada orang datang nak menukari. Nah, itu mesti ba'akad tuh, mesti ba'akad. Baik Syafi'i, baik Abu Hanifah, mesti ba'akad. Kenapa? Karena kada dikenal untuk diperjualbelikan. Sama rumah kah? Rumah tuh. Berarti kapal kat papan tulis ngenalan di muka, rumah dijual, hubungi telepon sekian, jar bertahun-tahun bagian sudah itu papannya itu, tahuan orang seberbayan rumah tuh bakal dijual. Nah, ditukari menurut Abu Hanifah salah satu kaulnya boleh kita kada beijab bakabul karena sudah tahuan orang pada itu barang jualan. Nah, menurut satu kaul Abu Hanifah yang lain tadi, barang yang hina aja boleh nang kada ba'akad tuh. Kita nukar teh sebungkus umpamanya, nukar gula seperapat, nah tuh boleh aja kada ba'akad karena itu remeh. Jika urusan itu dikembalikan kepada adat, umpamanya nang hina itu adat menentuakan, sehingga boleh kada ba'akad menurut Abu Hanifah nih. Jika urusan itu yang hina tadi dikembalikan kepada adat, maka orang-orang telah melampaui barang-barang rimih dalam mu'atah saling memberi. Namun diserahkan kepada adat yang menentukan rimihnya itu kadang-kadang kaliwatan kaina. Nalarang daripada akan rimih juga. Nah, ini contohnya ketika maklar baju kepada pedagang kain, daripada si pedagang kain maklar tadi ia mengambil kain sutra seharga 10 dinar misalnya, dan ia si maklar tadi membawanya itu kain sutra kepada pembeli, dan ia kembali kepada pedagang itu si maklar tadi bahwa pembeli meridainya, pembeli setuju. Lalu maklar itu berkata kepadanya, kepada pembeli, ambillah kain sutra itu dengan 10 dinar. Maka ia mengambil 10 dinar itu dari temannya dan membawa serta menyerahkannya kepada penjual kain itu. Lalu ia mengambilnya dan membelanjakannya. Pembeli kain itu memotongnya dan tidak berlaku ijab dan kabul sama sekali. Nah, itu kada sah. Orang datang ke toko kita, kan mendaka bisi kopiah nang jam ini, kata dia beisi. Kaingatan kawan sebelah toko ada yang beisi kopiah itu. Nah, ambil ke kawan sebelah toko. Berapa harganya nih? 10.000 ya kawan. Nah, 10.000 harganya. Setuju? Setuju. Biari kan ada ba'akad napa-napa itu. Nah, hal seperti itu adalah mu'atah ngarannya, kada sah itu. Jadi itu mesti ada lapas-lapas nang diucapkan. Kita mendak bisa kopiah jam ini ada atau ada orang hendak tadi nah kayak apa? Nah, jam kewakili bila inya menjual, bila mau menukar 10.000 itu menjualkannya 10.000. Nah, berarti ini sudah ada wakil untuk mengakadkan barang ini. Karena pembeli cukup berakad dengan si maklar ini karena sudah ada penegasan wakil dari ampunnya barang itu. Amun ambil waraka itu aja, nah itu kada sah jual belinya. Demikian juga orang-orang yang bersiap-siap calon pembeli di toko pedagang, lalu ia menawarkan barang harganya 100 dinar misalnya pada siapa yang bersedia menambah. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, untukku 90 dinar, dan yang lain lagi berkata, untukku 95 dinar, dan yang lain lagi berkata, untukku 100 dinar. Lalu ia berkata kepadanya, timbanglah.
Lalu ia menimbang dan menyerahkan barang itu tanpa ijab dan kabul. Barang nih asal jangan kurang pada 100.000 ku jual. Aku 90 aja wani jangan sekong. Aku 95. Aku 100 wani. Unjuk. Kada dia aku tukar aku jualnya. Nah itu ngarannya kada sah jual. Adat-adat terus menerus dengannya. Ini adalah kesulitan yang tidak menerima pengobatan. Maksudnya kesulitan yang tidak bisa diobati. Ngalih obatnya itu. Di mana-mana sudah berlaku jual beli ini sulit ngalih menjadi yang bujur-bujur beakad itu. Ini adalah kesulitan yang tidak menerima pengobatan karena kemungkinannya ada 3, yaitu pertama, ada kalanya terbukanya pintu mu'atah pada hal-hal yang rimih dan bagus. Mu'atah itu artinya kada beijab bakabul, unjuk duit ambil barang, itu mu'atah ngarannya. Ada kalanya terbukanya pintu mu'atah pada hal-hal yang rimih dan bagus, mahal, berharga. Artinya ujar Imam Ghazali, untuk mengobati ini ada 3 kemungkinan. 1, kita bebaskan aja semua Anda, boleh kada beakad, nang murah kah, nang larang kah, pokoknya bila unjuk duit ambil barang boleh. Dan itu adalah mustahil. Ada kawan boleh akan kah itu? Karena padanya jual beli terdapat pemindahan milik tanpa lapaz yang menunjukkan atasnya. Padahal Allah menghalalkan jual beli, sedangkan jual beli itu adalah nama bagi ijab dan kabul. Dan tidak berlaku dan tidak disebut jual beli terhadap perbuatan penyerahan dan penerimaan semata. Maka dengan apakah dihukumkan pemindahan milik dari dua belah pihak, lebih-lebih pada budak-budak perempuan, hamba-hamba sahaya laki-laki, pertanahan, binatang-binatang yang bagus-bagus, dan sesuatu yang banyak menjadi pertengkaran. Karena bagi orang yang menyerahkan berhak untuk mencabut kembali, seraya ia berkata, saya menyesal dan saya tidak menjualnya karena tidak keluar daripadaku kecuali semata-mata penyerahan, dan itu bukan jual beli. Jadi ajar Imam Ghazali untuk mengobati masyarakat masalah ini adalah, pertama, kalau dibuka seluas-luasnya, boleh jual beli itu kada beakad, baik nang murah baik nang larang, itu kada kawa. Kalau dibuka seperti itu mustahil. Kenapa? Karena akhirnya bisa menimbulkan pertengkaran. Contohnya kayak pertengkarannya macam apa? Misalnya sepeda. Berapa harga sepeda? 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Ditukari orang, diunjuk orang duitnya 500.000, diambil, tidak dibawa orang, tanpa ada akad jual tukarnya. Nah, si ampun sapida ini nang menjual ini boleh mendatangi, kok udah jadi nang jual ditikam nah boleh. Dan nang manukari pun boleh juga kada jadi, udah jadi nukari boleh itu. Kenapa? Karena kada ada akad jual belinya. Nah kalau sudah berakad, jual lah, tukarlah, begitu kita berpaling keluar pada toko sudah kada boleh dibulikakan lagi itu karena sudah berakad. Nah jadi itu gunanya akad ini. Berapa harganya ini? Sepeda 500.000, bayari, terima kasih. Bawa balik sepedanya, sampai ke rumah kita asa kada sanang lawan sepeda. Datang pulang ke toko udah jadi nukar nah sepeda nah ambil ha. Wajib memulikakan duitnya. Kenapa? Karena belum berakad lagi. Nah kalau sudah berakad kada kau lagi memulikakan macam itu. Nah itu salah satu manfaatnya akad nang berjual bertukaran itu.
Kemungkinan kedua adalah menutup pintu secara keseluruhan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah daripada batalnya akad. Kalau kita umpat pendapat Imam Syafi'i, nang barang murah, barang larang mesti ada ijab kabul. Walaupun nukar nang salawi rupiah mesti ada jual tukar. Bila kadang jam itu kada sah. Kalau itu pendapat kita umpati, jadi Imam Ghazali terdapat kesulitan, sulit. Dikit bakat, halus bakat juga. Di dalamnya terdapat kesulitan dari dua segi, yaitu a, bahwasanya hal itu mirip, bahwa hal itu dalam hal-hal yang rimih adalah biasa pada zaman sahabat. Zaman sahabat itu biasa hal-hal murah itu kada beakatan. Seandainya mereka dibebani ijab dan kabul daripada penjual-penjual sayur mayur, tukang roti dan tukang daging, maka berat atas mereka melaksanakannya. Dan hal itu dinukil dengan tersebar, dan itu akan terkenal waktu berpaling secara keseluruhan dari adat itu. Karena masa-masa dalam hal ini berbeda-beda. Nah, kalau kita umpati pendapat Imam Syafi'i, harus berakad, harus ada jual tukarnya, itu sulit. Hal-hal yang kecil sulit. Bahkan sahabat pun hal-hal yang rimih, para sahabat itu kada berakad dahulu. Nah, itu pertama. Yang kedua, bahwasanya manusia sekarang telah tenggelam padanya, maka manusia tidak membeli sesuatu pun dari makanan dan lainnya kecuali ia mengetahui bahwa penjual itu telah memilikinya dengan mu'atah, saling memberi. Maka apakah faedahnya pada melapaskannya dengan akad bila urusan itu demikian juga? Aku beakad nukar lawan inya aja nukar kada beakad dahulu, apa gunanya beakad? Nah di situ tingkat kesulitannya. Misalnya kita nambah akad nukar, tukar sekian, sedangkan nang tukang jual ini nukar kada beakatan juga. Jadi sudah mulai atasnya sudah mulai kada sah dahulu. Nang orang Banjar nukar ke Jakarta kada beakad, orang Barabai nukar ke Banjar kada beakad, kita nukar beakad lah. Tukari barang nang kada sah sudah, jadi baik ada beakatan sama sekali juga, nah sama akan semuaan. Maka apakah faedahnya pada melapaskannya dengan akad bila urusan itu demikian juga? Nah di situ kemungkinan kesulitannya. Kemungkinan yang ketiga adalah dipisah antara barang-barang yang rimih dan selainnya. Nah sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah, ketika itu sulit menentukan dengan tepat mengenai hal-hal yang rimih, dan sulit segi pemindahan milik tanpa lapas yang menunjukkan kepadanya. Kalau kita umpati pendapat Abu Hanifah, nang rimih boleh kada beakad. Nah kadang-kadang kita menentukan rimih barang itu atau kada itu sulit. Ibnu Suraij berpendapat untuk mengeluarkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah atas persesuaian, dan itu adalah sedekat-dekat kemungkinan kepada kelurusan. Maka tidak mengapa seandainya kita condong kepadanya karena kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan karena kebiasaan menurut dugaan bahwa hal itu terbiasa pada masa-masa pertama. Ibnu Suraij salah seorang ulama besar pengikut Imam Syafi'i. Beliau mengatakan kita kadang mengapa umpat kepada mazhab Hanafi nang membolehkan kada beakad dalam hal-hal barang yang remeh-remeh tadi.
Adapun jawaban dari dua kesulitan itu adalah kita katakan, satu, adapun meneliti pada membedakan antara barang yang remeh dan selainnya, maka tidak membebankan kita untuk memperkirakan. Sesungguhnya hal itu tidak mungkin, tetapi hal itu mempunyai dua segi yang jelas. Karena satu, tidak samar bahwa, artinya jelas, membeli sayur mayur, sedikit buah-buahan, roti dan daging termasuk bilangan yang remeh, yang padanya tidak terbiasa kecuali mu'atah, saling memberi. Kalau kita urusan nukar gagudo sebiji, nukar wadai sebuting, itu sudah akor aja, itu remeh. Kita umpat Abu Hanifah, kan usah akad ya kada jadi masalah. Orang yang menuntut ijab dan kabul padanya itu dibilang terlalu. Warga guduh, tukarlah, kata laluan pulang kalau tuh. Nak minum di warung, bayar bedahulu, kata laluan pulang. Dibilang terlalu dan dicaci maki, membebankannya. Dan rompa alimnya pulang, halus-halus bakat juga. Dan ia dinisbahkan kepada orang yang menegakkan timbangan bagi perkara yang remeh, maka ini adalah segi keremihan. Jadi kalau macam nukar gagudo, nukar bilungka, nukar jagung, itu sudah sepakat itu remeh. Kada usah baakat, kada mengurangi kewaraan seseorang. Ini tuh kada baakat, kada mengurangi kewaraan inya. Nah, yang kedua, segi kedua, bahwa binatang-binatang, hamba sahaya, pertanahan, perumahan, dan pakaian-pakaian yang bagus itu termasuk sesuatu yang dipandang tidak jauh membebankan ijab dan kabul padanya. Kalau barang-barang yang mahal-mahal, nukar sepeda motor, tapi baju, itu barang mulia, itu mesti baakat. Nah, itu kada jadi masalah. Dan di antara keduanya terdapat beberapa pertengahan yang samar padanya. Yang samar padanya diragukan. Pertengahan-pertengahan ini dalam kedudukan syubhat. Nah, ini nangali, panangahan ini nangali. Kalau nukar gagudu sebiji, kada baakat, kada jadi masalah. Kalau nukar sepeda motor, kada baakat, jahat, karena itu mahal. Nah, masalahnya nukar gagudu 100 biji kayak apa? Apa baakat atau kada? Nah, nang remeh nyaman aja mengetahui, nang mahal nyaman aja, nang menangah-nangah nangali. Maka kewajiban bagi orang yang beragama untuk condong kepada berhati-hati padanya. Seluruh ketentuan-ketentuan syarak pada apa yang diketahui menurut adat adalah demikian juga. Terbagi kepada segi-segi yang jelas dan pertengahan-pertengahan yang sulit. Yang kedua, menuntut sebab pemindahan milik, yaitu menjadikan perbuatan dengan tangan dengan mengambil dan menerima sebab milik, mengkabat. Penjual mengkabat duitnya, pembeli mengkabat barangnya, karena lapas itu tidak menjadi sebab bagi ain zatnya, tetapi untuk menjadikan petunjuk sebab itu. Perbuatan ini telah menunjukkan atas maksud jual beli dengan penunjukan yang terus menerus menurut adat, dan ditambah kepadanya kebutuhan yang mendesak. Adat orang-orang dahulu dan berlakunya seluruh adat itu dengan menerima hadiah-hadiah tanpa ijab dan kabul dengan bertasarruf padanya. Apakah perbedaan antara adanya gantian atau tidak ada gantian padanya? Kalau hadiah itu kada jadi masalah. Orang berhadiah sepeda motor, mesti kada diterima, ku terima, mesti kada macam itu, ya kada apa-apa juga. Jadi ada perbedaan antara hadiah dan jual tukar. Karena milik itu pasti dipindahkannya juga pada pemberian. Hanya saja adat yang terdahulu tidak membedakan pada hadiah antara barang remeh dan berharga. Bahkan menuntut ijab dan kabul itu dipandang buruk padanya hadiah itu. Bagaimanapun adanya, baik yang murah maupun yang mahal.
Sedangkan pada barang yang dijual itu tidak dipandang jahat pada selain barang remeh. Mengenai akad tadi, ini adalah apa yang kami pandang seadil-adil kemungkinan. Dan kewajiban orang yang wara, yang beragama itu tidak meninggalkan ijab dan kabul untuk keluar dari subhatnya perbedaan pendapat. Maka tidak seyogianya ia enggan terhadap hal itu, karena penjual telah memilikinya tanpa ijab dan kabul. Kalau usah gini bakat nih gini nukar ada bakat juga, nah itu kada kau diulah alasan, karena hal itu tidak diketahui secara pasti. Barangkali ia membelinya dengan ijab dan kabul. Nah, jika ia hadir ketika membelinya atau penjual mengakuinya, maka hendaklah ia mencegah daripadanya dan hendaklah ia membeli daripada selainnya. Amun kita tahu persis, tahu jelas bahwa penjual ini nukar itunya kada bakat, kita kada boleh nukarinya. Atau di hadapan kita inya nukar kada bakat, kita tagur. Kalau kita kada tahu inya bakat kah kada usah dicariin itu. Kada usah ditakuni kan bakat anu karena dulu, kada usah ditakuni macam itu. Jika ia hadir ketika membelinya atau penjual mengakui, penjualnya mengakui aku nukar aja kada bakat kada ini, nah jangan ditukarin itu. Maka hendaklah ia mencegah daripadanya dan hendaklah ia membeli dari selainnya. Jika sesuatu itu remeh sedangkan ia perlu kepadanya, maka hendaklah ia melapaskan ijab dan kabul. Karena sesungguhnya ijab dan kabul itu memberi faidah, memutuskan pertengkaran pada masa yang akan datang. Karena kembali mencabut lafaz yang jelas itu tidak mungkin, sedangkan mencabut perbuatan itu mungkin. Kalau sudah diucapkan ku jual, ku tukar, kita keluar pada toko, kata kau lagi kembali. Kecuali duitnya ada rusak atau barangnya ada rusak, hanya kau kembali. Nah kalau kita kada bakat tadi, kapanpun kita bisa mengambil kembali barang yang kita jual itu. Nah itu jika kamu berkata An-Nabi Zari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi Zari'ati